Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azela Kairnisa Putri dengan NIM 121202025. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perencanaan Strategis dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Materi yang akan saya bahas di sini terdiri dari pengertian perencanaan strategis, tugas manajemen strategis, hubungan perencanaan strategis dalam perencanaan lainnya, keuntungan dan kelemahan perencanaan strategis, karakter rencana strategis formal, struktur dan isi program, kegiatan pokok perencanaan strategis, dan yang terakhir ialah proses perencanaan strategis. Pengertian perencanaan strategis. Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang diambil oleh entitas. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategis berupa dokumen yang dinamakan Strategic Plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Berikutnya, tugas manajemen strategis. Mengembangkan visi dan misi strategis, merangkai atau menyusun tujuan-tujuan, membangun draft suatu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan, melaksanakan dan mengeksekusi strategi, mengevaluasi dan mengambil inisiatif untuk membuat koreksi penyesuaian dan dalam artian jika diperlukan. Hubungan perencanaan strategis dengan perencanaan lainnya. Formulasi strategis terdiri dari proses memutuskan strategis baru. Manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai strategi tersebut. Kegiatan yang tidak sistematis karena strategi diperiksa kembali sebagai respons terhadap kesepakatan atau ancaman yang dirasakan. Sedangkan menurut perencanaan strategis, proses untuk memutuskan penerapan strategis tersebut mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan dan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategis dan mencapai cita-cita tersebut. Kegiatan yang sistematis karena prosedur dan jadwal sudah ditentukan. Perbedaan antara penyusunan anggaran dan perencanaan strategis. Dalam penyusunan anggaran, dititikberatkan pada jangka waktu 1 tahun dan mendasar pada program yang telah disahkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam perencanaan strategis, dipusatkan pada jangka waktu beberapa tahun dan mendahului penyusunan anggaran. Keuntungan perencanaan strategis. Yang pertama ialah memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang kedua, membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul menjadi lebih berat dan bagaimana menanganinya. Yang ketiga, membangun para manajer dalam pembuatan keputusan. Yang terakhir, meminimalkan kemungkinan kesalahan karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan dengan sangat cermat. Kelemahan perencanaan strategis memerlukan investasi terhadap waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategik sistem formal melibatkan banyak biaya. Perencanaan strategi kadang-kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas resiko. Karakteristik rencana strategis formal. Adanya keyakinan dari manajemen puncak akan pentingnya perencanaan strategis. Organisasi yang dijalankan bertaraf besar dan rumit, dan perlu diperhatikan masalah, struktur dan isi program, hubungan organisasional, dan gaya manajemen puncak prediksi ketidakpastian yang akan timbul di masa depan. Struktur dan isi program. Hampir di semua organisasi industrial, program adalah produk atau keluarga produk.
ditambah riset dan pengembangan, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas-aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Dalam organisasi jasa, produk cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Kegiatan pokok perencanaan strategis, menganalisis program-program baru yang diusulkan. Ide-ide program baru bisa berasal dari manapun. Usulan-usulan biasanya pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan. Menganalisis program-program yang sedang berjalan. Proses perencanaan strategis terdiri dari meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu memutuskan asumsi dari pedoman. Selanjutnya, literasi pertama dari rencana strategis baru, analisis, literasi kedua dari rencana strategis baru, dan yang terakhir, meninjau dan menyetujui. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.